kan. Ini saya mau jelasin satu-satu, Dil. Nah, pertama, ya kan, adanya pembuatan EKTP 30 menit. Ya Saya kan? bikin KTP 2 bulan di camat. Hah? 2 bulan? 2 bulan di camatan, sialan tuh emang tuh orang tuh. Apa nih? Apa menurut lo kok bisa 30 menit gini? Ada uang kopi ya? Oh, uang kopi. Itu bukan uang kopi sebenarnya. Uang emas. Iya, uang emas. Ya kan, emas campur kopi. Iya. Ya kan? Itu jadi aneh menurut saya. Proses EKTP saya sendiri aja sampai 6 bulan ya kan, sampai 6 bulan. Ini 30 menit. Makin parah lu 6 bulan. Iya, 6 bulan kalau saya. Ini 30 menit ya kan, dan lurahnya mengatakan bahwa saya tidak mengkhususkan Joko Chandra dan memang itu kemajuan dan lain sebagainya, spekulasi-spekulasi. Namun kalau tidak salah dia dicopotkan juga, kan dilepas tugaskan ya kan, luar biasa. Lalu kemudian juga pembuatan paspor 1 hari, luar biasa nih 1 hari kan, paspor, ya kan. Ini saya dapat beritanya dari Kompas, teman-teman sekalian, bahwa pembuatan paspor ini pengajuannya tanggal 22 dan diterbit esoknya 23 Juni. Sangat luar biasa. Lalu kemudian proses pembuatan paspor berjalan mulus dan juga tidak dikenali wajah Joko Chandra ini. Padahal kan begini, Dil, ketika Jaksa Agung, ya kan, maksud saya JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk melakukan eksekusi putusan peninjauan kembali, ketika diketahui bahwa Joko Chandra itu lari, ya kan, Jaksa Penuntut Umum ini mengeluarkan permohonan tangkal, ya kan, permohonan tangkal dan status buron terhadap Joko Chandra. Seharusnya seluruh institusi ini tahu ya bahwa Joko Chandra ini statusnya buron, sehingga tidak masuk di akal kalau misalkan dia datang dan diterima, ya kan, diterima dalam pihak administratif, dia terima EKTP, ya kan, paspor, yang seharusnya institusi itu tahu, ya kan, dia tahu adalah Joko Chandra ini statusnya buron, ya kan, DPO atau DPO kan. Lalu kemudian yang menarik lagi, dan ini mengganggu citra daripada Polisi Republik Indonesia atau Polri, ya, adanya surat jalan sebagai konsultan. Konsultan nih, konsultan korupsi, jago dia. Iya, jadi dia bikin KTP, bikin paspor, besok buku nikah dia. Ya, buku nikah dia. Jangan-jangan dia salah satu orang yang bisa poligami lebih dari 4. Waduh. Iya, bisa 100 dia bisa. Jadi apapun bisa dia. Dia bisa itu. Nah, ini menarik juga kan, surat jalan sebagai konsultan ini diterbitkan oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, ya, oleh Brigjen Pol Parstio Utomo. Ya, sekarang Brigjen Pol ini sangat disayangkan, dilepas tugaskan juga. Ya, ini juga menarik juga, apakah ini adalah inisiatif atau intervensi? Ya, intervensi secara individu atau secara kolektif kolegial di Bareskrim Polri, ini juga menjadi diskursus juga. Lalu kemudian juga ada data lagi dari surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Chandra, ya kan, ini oleh Brigjen Nugroho Wibowo, ya, mengeluarkan penyampaian penghapusan, permohonan penghapusan ke imigrasi. Oke. Ini luar biasa nih. Canggih. Di DPO, di NCB Interpol melakukan permohonan penghapusan Red Notice. Red Notice itu secara sederhana ya daftar DPU itu, ya kan, daftar pencarian orang itu. Sehingga istilahnya dia mau diputihkan, ya kan, dia mau diputihkan, dia mau datang ke Indonesia ini sebagai orang yang suci, tidak ada cacat hukum atau tidak ada beban hukum yang ditanggung, gitu. Intinya begitulah. Lalu nih fakta juga yang menarik, teman-teman, pertemuan Joko Chandra ini dengan lawyernya, dengan penasihat hukumnya ini melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Luar biasa juga. Kayak pejabat dihormatin. Aneh juga sih, aduh, Joko Chandra ini serius ya, orang dia banyak duit, tapi apakah dia memang lobby sendiri atau memang ada konsultan lobby yang bagus gitu? Ya kan dia konsultan tadi jalannya. Iya sih, jalannya konsultan dia jago ya. Oke, ini kejaksaan kena, polisi kena, KTP lurah kena, banyak banget. Paspor berarti kan imigran, ya kan, itu imigrasi kena. Ya Allah, ini berapa institusi, ya kan, yang bisa dilobi dengan mudah dan gampang untuk memuluskan strategi Joko Chandra untuk mengajukan PK, peninjauan kembali atas putusan PK itu kan. Itu menarik banget, dan istrinya pun juga sangat luar biasa. Istrinya itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ya kan, bahwa Jaksa Penuntut Umum itu dinilai cacat, ya kan, secara formil,
karena tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan kasasi atau PK. Ya seharusnya gitu kan, dan itu menjadi timbul diskursus sebetulnya kan. Nah, itu ada kronologis sampai adanya institusi-institusi yang dilobi dan berhasil untuk menjalankan strateginya Joko Chandra, ya kan. Nah, apa yang saya mau bahas kalau penting menurut saya tidak ambil pusing ya. Seluruh permasalahan-permasalahan tadi udah kita terbukti memang bersalah dan tidak perlu lagi dibahas-bahas, dikaji-kaji lagi. Langsung ya kalau malaikat langsung gak usah ditanya itu, langsung sini. Ya itu memang udah salah, ya kan. Nah, salah. sekarang kalau menurut saya yang penting untuk bangsa dan negara, institusi negara seluruhnya itu merenung dan mengevaluasi kan. Apa sih sebetulnya yang menjadi sumber permasalahan ketika adanya ya menjadi akibat ini kan permasalahan-permasalahan heki-pengki, lobby-lobby sana sini kan. Apa sendiri sumber permasalahan ya? Menurut saya ada dua hal yang menjadi sumber permasalahan ya. Tidak adanya integritas dan tidak adanya kredibilitas. Karena begini Dil, menurut saya ada 4 jenis ya penegakan hukum dan ya pejabat-pejabat publik yang lainnya juga. Yang pertama adalah penegak hukum atau pejabat publik terkait yang mempunyai integritas dan kredibilitas. Ini luar biasa nih. Dia punya kejujuran dan punya kemampuan, kapasitas ilmu yang tepat dan sesuai dengan kewajibannya. Kedua, ya kan, orang yang mempunyai integritas tapi tidak mempunyai kredibilitas. Dia mempunyai kejujuran, ya kan, kesopan santunan dan luar biasa secara adab istiadatnya kan, tapi tidak punya kapasitas. Nah, ini juga dalam tanda kutip tidak bagus. Ya kan? Masalah lama lah. Iya kan? Nah, yang ketiga adalah orang yang pejabat publik yang mempunyai tidak mempunyai integritas tapi mempunyai kredibilitas. Nah, ini nih biasanya korupsi ini orang yang tidak mempunyai kredibilitas, tidak mempunyai integritas tapi mempunyai kredibilitas. Ya kan, kapasitas ilmu dia digugunakan untuk membuluskan ya kan otak bulusnya dia. Korupsi itu kan perlu strategi, Bro. Ya kan? Tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kredibilitas kan. Benar. Terus kemudian yang keempat yang paling parah adalah tidak mempunyai integritas dan tidak mempunyai kredibilitas. Nah, saya mau soroti 3 jenis ya penegak hukum atau pejabat publik yang lainnya, yaitu yang tidak mempunyai integritas dan tidak mempunyai kredibilitas, mempunyai kredibilitas tapi tidak mempunyai integritas, dan tidak mempunyai integritas dan tidak mempunyai kredibilitas. 3 penegak hukum dan pejabat publik ini, teman-teman sekalian, ini dihasilkan dengan adanya pembobrokan, ya bobroknya sistem rekrutmen kita. Rekrutmen semuanya. Ya, seluruh institusi, mau kepolisian, ya, mau kejaksaan, mau pejabat institusi-institusi lain itu bobrok secara rekrutmen. Itu kalau menurut saya itu sudah menjadi rahasia umum, ya kan, bagaimana orang yang direkrut itu, bagaimana antara finansial versus kredibilitas, kualitas, ya kan, itu pasti besaran finansial, ya, mau masuk, ya, mohon maaf ya, mau masuk institusi apapun, ya, uang berapa? Rasio umum lah. Ya kan, gak ditanya dulu, ya kan. Jangankan masuk institusi ya. Saya dapat cerita asli ini dari salah satu, benar-benar ibaratnya salah satu anggota di institusi. Dia untuk naik jabatan aja harus Ponipiro, Pak. Nah, itu dia. Itu bukan rekrutmen ya, itu sudah kerja, mau naik jabatan kan. Kalau di level institusi negara kan ada level-level jenjang ya, ada golongan-golongan. Mau naik golongan Ponipiro, kamu mau naik golongan. Iya kan? Kacau ya. Bagaimana duit itu harus lebih utama dibandingkan kualitas dan prestasi kan begitu kan, dan itu tidak menjadi rahasia, itu menjadi hal yang umum didengar di warung-warung kopi sebetulnya kan. Itu jangan sampai menjadi new normal sih. Itu new dia. Normal birokrasi yang jelek, aduh bahaya nih. Itu dia. Dan itu kan karena tidak ada integritas dan tidak ada kredibilitas ya, sehingga muncul oknum-oknum ya kan, dari oknum kepolisian seperti Brigjen Pol Prasetyo ya kan, yang memuluskan buat surat jalan Joko Chandra sebagai konsultan, luar biasa konsultan. Sejak kapan? Pinter ya, konsultan, pintar korupsi. Pinter ya. Lalu kemudian juga ada NCB Interpol juga ya kan, yang melakukan permohonan penghapusan red notice ke imigrasi. Itu juga salah satu contoh bahwa sebetulnya bukan hanya 2 orang ini, banyak ya kan, advokat juga ya. Ini juga coba jadi renungan ya, lawyer dari atau penasihat hukum dari Joko Chandra seharusnya dia bisa mengesampingkan atau memperjelas advokat itu ya melaksanakan kewajiban membela kepentingan hukum atau kepentingan klien. Itu yang seharusnya adalah kepentingan hukum klien, bukan kepentingan
pribadi, bukan, ya kan, kepentingan hukum yaitu untuk dibela, artinya diawasi, apakah tuntutan itu sudah tepat secara hukum, tidak ada diskriminasi, kan begitu. Jadi check and balance di dalam persidangan, itulah advokat yang sejati, bukan advokat yang membela si Joko Chandra skala ini ya, tapi itu menjadi renungan dari lawyernya. Nah, apa sih yang kedua, Dil, menurut saya pribadi yang menjadi sumber permasalahan adalah pengawasan yang tidak terjalankan dengan baik, ya, atau setidak-tidaknya tidak terjalankan dengan maksimal, ya. Bahwa kita tahu bersama dalam sistem demokrasi ini bahwa prinsip check and balance itu harus terjalankan, sistem controlling terhadap institusi dengan institusi lain. Contohnya, ya kan, kita sering tahu dan menjadi rahasia umum juga bahwa eksekutif itu dikontrol oleh legislatif, ya kan, diawasi, ya kan, diawasi apakah sudah menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik, ya kan. Lalu kemudian juga institusi Polri misalkan ada Propam, ya kan, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, ya kan, Propam, dan ada kejaksaan, juga ada internal pengawasan, itu tidak terjalankan dengan baik, Dil. Apa penyebabkan, jadi pertanyaan, apa penyebabnya tidak terjalankan dengan baik? Kalau menurut saya, ya, pengawasan yang baik, ya, ini saya juga mengiyakan dan menyetujui dari pernyataannya Laisa Marzuki, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan tidak akan terjalankan dengan baik, ya kan, seluruh pelaksanaan, ya, kewajiban institusi negara atau lembaga negara apabila tidak ada lembaga eksternal, bukan lembaga internal, lembaga eksternal yang mengontrol kewajibannya,